Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Februari 2022. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan hadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Kita mulai dengan berita pertama. Pohon tumbang, kemacetan panjang di Jalan Jenderal Sudirman tak terhindarkan. Dua pohon tumbang sebabkan kemacetan panjang di Jalan Jenderal Sudirman, Ambon, Kamis 24 Februari 2022 sore. Pantauan tribunambon.com di lokasi kemacetan dari dua arah pun tak terhindarkan. Dampak pohon tumbang akibat diterpa hujan dan angin kencang itu Kamis 24 sore. Yakni dari arah Batu Merah menuju Jembatan Merah Putih, JMP dan sebaliknya. Pengguna jalan diminta untuk melewati jalur alternatif lain agar tak terjadi penumpukan kendaraan. Bagi pengguna jalan dari arah Batu Merah bisa langsung berbelok ke kanan pada pertigaan SPBU Pertamina Kebun Cengke. Sementara dari arah JMP dianjurkan untuk melewati SMA Negeri 13 Ambon dan berputar menuju ke kawasan Galunggung. Diketahui dua buah pohon berukuran besar tumbang saat angin kencang disertai hujan terjadi di Kota Ambon Kamis sore. Kejadian tepat di depan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kebun Cengke. Kedua pohon tersebut rubuh dan tercabut dari akarnya, sehingga trotoar jalan di wilayah itu pun ikut rusak. Ranting pohon yang rubuh tersebut juga menyebabkan kabel listrik PLN terjuntai ke tanah. Runtuhan pohon tersebut bahkan memenuhi sebagian badan jalan utama di Kota Ambon. Turunkan 12 personel Damkar Manise evakuasi pohon tumbang di Jalan Jenderal Sudirman. Merespon peristiwa pohon tumbang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Damkar Manise turunkan 12 personel untuk evakuasi ranting-ranting pohon Kamis 24 Februari 2022 sore. Untuk membersihkan sisa-sisa ranting-ranting pohon tersebut dibutuhkan sebanyak 4 unit gergaji mesin. Diketahui sebelumnya dua buah pohon berukuran besar tumbang saat angin kencang disertai hujan terjadi di Kota Ambon Kamis 24 Februari 2022 sore. Pantauan tribunambon.com di lokasi pohon tersebut tumbang tepat di depan SPBU Kebun Cengke. Kedua pohon tersebut rubuh dan tercabut dari akarnya sehingga trotoar jalan di wilayah itu pun ikut rusak. Ranting pohon yang rubuh tersebut juga menyebabkan kabel listrik PLN terjuntai ke tanah. Runtuhan pohon itu bahkan memenuhi sebagian badan jalan utama di Kota Ambon. Belum tobat, Eksan Lili Hatta tertangkap lagi bawa 32,9 gram sabu di Ambon. Residif Eksan Lili Hatta diamankan di Tres Narkoba Polda Maluku karena memiliki narkoba sebanyak 32,96 gram. Eksan diamankan di rumahnya di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon, Kamis 23 Februari 2022 pukul 1 siang hari.
Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rum Ohoirat, menyatakan bahwa tersangka diamankan setelah anggota Ditres Narkoba mendapatkan informasi dan mencoba membuntutinya dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan hasil interogasi penyidik, tersangka mengaku mendapatkan barang haram itu dari saudaranya yang berada di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta. Usai ditangkap, pelaku langsung diamankan di Ditres Narkoba Polda Maluku untuk diminta keterangan lebih lanjut. Terpisah dari itu, Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Maluku, Ibtu Andi Armin menyatakan tersangka ini merupakan residif karena dulunya pernah ditangkap oleh Polresta Pulau Ambon atas kasus serupa yakni pada tahun 2009 silam. Atas perbuatannya saat ini tersangka dijerat pasal 114, subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, Tribuners, ini dia. BG-nya sangat besar sekali, Tribuners. Sabu seberat 32,96 gram. Jadi seulang 32,96 gram. Jangan sampai ditulis lagi kilogram, gram ya. Karena memang selama ini di Maluku itu peredaran narkoba di Maluku pusat ininya bukan di sini, tapi mulai dari Jakarta kemudian di Makassar. Di sini hanya menaruh berupa ini yang jumlahnya tidak terlalu. Usai oknum Afsek Bandara Patimura ditangkap, Polda Maluku tes narkoba pegawai Angkasa Pura Ambon. Kepolisian daerah Maluku menggelar rapid test narkoba di PT Angkasa Pura I Bandara Patimura, Kota Ambon, Kamis 24 Februari 2022. Rapid test narkoba kepada pegawai PT Angkasa Pura I dilakukan usai salah seorang oknum aviation security diamankan terkait penyalahgunaan narkoba. Tes narkoba tersebut dipimpin Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Maluku, Kompol George Yahaya. George mengatakan rapid test narkoba dilakukan terhadap pegawai Airport Security Committee. Tes narkoba kepada ASC dan General Manager Angkasa Pura I pribadi Maulana itu dilakukan dengan dua metode, yakni rapid test dengan mengambil sampel liur di lidah dan metode kedua menggunakan urin. Hasil tes bagi keseluruhan pegawai ASC tidak ditemukan yang positif narkoba. Untuk diketahui, oknum Angkasa Pura yang kerap membawa narkoba itu sekarang ditahan di Rutan Res Narkoba Polda Maluku. Dalam pemeriksaan itu turut dihadiri Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol Rohmat Nursaid, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Patimura pribadi Maulana dan yang mewakili dan Lanut Patimura Ambon dan Satpom Mayor Adi serta Kapolsek Bandara. Selamat datang di kantor cabang PT Angkasa Pura I. 1, 2, 3. Setelah kegiatan ini akan dilaksanakan tes narkoba. Sana tes lidah nanti, bagus itu. Ada penyampaian informasi yang baik untuk peningkatan keamanan di bandara khususnya untuk pada bandar udara. Selanjutnya, Tribuners, Pemkot Ambon dinilai tak serius. Johan van Kapelle prediksikan Pilkades bakal molor lagi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Johan van Kapelle, memprediksikan pelaksanaan Pilkades di Ambon bakal diundur lagi. Dia menyebutkan Pemkot Ambon tidak serius dalam menyiapkan hal-hal
yang nantinya diperlukan saat Pilkades nanti. Salah satunya yakni panduan pelaksanaan Pilkades yang nantinya diperlukan bagi desa-desa untuk menjadi acuan. Mantan Raja Hatiwe Kecil itu menyatakan apa yang disampaikan pihak Pemkot Ambon terkait proses Pilkades menggambarkan adanya ketidaksiapan Pemkot dalam menggelar Pilkades. Diketahui Pilkades serentak direncanakan akan digelar pada 7 Maret 2022 mendatang. Proses ini akan diikuti oleh sebanyak 8 desa dan negeri dan 1 negeri adat, diantaranya Desa Wayame, Negeri Lama, Poka, Hunut, Nania, Waiheru, Lata, Galala, dan Negeri Hatiwe Kecil. Kemudian kita arahkan kita pertanyakan kepada pejabat, tugas Anda apa? Mereka ini terdapat dari pejabat, saya pikir ini harus diterima ya, itu sudah dijamin. Tapi nyatanya malahan apa yang telah kita sepakati awal itu tidak pernah dilakukan. Terima kasih pimpinan. Pak Iji maaf ya, kita menilai pemerintah tidak serius. Malah selesai. Iya, saya kira itu pimpinan beberapa masukan. Terima kasih. Selanjutnya, Tribuners gagal berangkat 2020 lalu. Calon jemaah haji Maluku Tengah harap tahun ini bisa tunaikan ibadah haji. Sejumlah calon jamaah haji di Kabupaten Maluku Tengah mengungkapkan harapan mereka bisa berangkat haji di Tanah Suci maka bisa terwujud tahun ini. Ridwan menjelaskan sudah 2 tahun pasca pendaftaran hajinya disetujui dan hendak masuk kloter pemberangkatan tahun 2020. Namun gagal lantaran pandemi COVID-19 yang memaksa mereka harus menunggu hingga tahun 2022 ini. Dia dan CCH lainnya pun berharap tahun ini sudah tidak ada lagi pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sehingga harapan mereka untuk bisa berangkat di tahun ini bisa terwujud. Sebagaimana yang diungkapkan CCH lainnya, Lamaru, perwira polisi ini mengungkapkan harapan yang sama. Dikatakan semoga di tahun ini tidak ada lagi kendala dan pemerintah bisa mengizinkan jamaah Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci di tahun ini. Ini kan dia kayu kasar. Jadi kalau itu motor itu yang atas agak panjang, supaya dia senjatuh. Ya, kalau ada apa itu dia besi. Oke. Oh, untuk belum bisa. Ada yang belum bisa kah? Kayu saya kata. Kita ulangi kembali cara yang WG jadi tersangka kasus korupsi dana Kesra di Maluku Tenggara. Kejaksaan Negeri Tual telah menetapkan status tersangka pada kasus korupsi dana Kesra di Kabupaten Maluku Tenggara. Tersangka diketahui berinisial WG adalah bendahara pengeluaran bagian Kesra kantor Bupati Malra tahun anggaran 2019. Penetapan tersangka tersebut termuat dalam Surat Penetapan Tersangka dengan nomor R05-I-1.12-P.1-01-2022 tanggal 22 Januari 2022. Dijelaskan saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Tual masih terus menyelidiki kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan muncul tersangka baru. Diketahui kerugian negara dalam kasus pidana korupsi dana Kesra di Kabupaten Maluku Tenggara itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 700 juta rupiah.
Khusus ya terkait dengan tugas dan kinerja di Kejaksaan Intelektual, sejauh mana proses penanganan kasus mungkin secara umum dan ada kasus-kasus khusus yang ditangani dan kami dengar sudah diputuskan tersangkanya. Baik, jadi bahwa kami tim penyidik Kejaksaan Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Tual telah menetapkan satu orang tersangka atas nama WG dalam dugaan penyalahgunaan anggaran pada bagian Kesra Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2009. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 Februari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.